di acara Sarasehan Jogja Istimewa TV. Kembali lagi bersama saya Sally di episode kali ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar ekonomi biru menuju pemberdayaan masyarakat bahari. Nah, tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan seorang praktisi atau budidaya kepiting yang akan menginspirasi kita semuanya. Tentunya saya sudah bersama dengan Bapak Rudi Winarso. Selamat datang, Om. Terima kasih. Ya, oke. Apa kabar, Bapak? Baik. Ya, oke. Sebenarnya terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya, kesempatannya pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan sedikit kesibukan Bapak akhir-akhir ini, baik diceritakan ke kita mungkin kesibukan sebagai seorang budidayawan kepiting. Ya, makasih Mbak Sally. Jadi kalau praktisi ya belum, karena kita baru startup ya. Kita mulai ya sekitaran, ya karena pandemi Mbak, karena pandemi kita banyak di rumah, terus awalnya ya ceritanya agak panjang ya Pak ya. Apa Bapak boleh? Jadi kan kita dari visual art kan, terus branding, gitu pandemik datang kan semua close kan. Kemudian kita mencoba menggali dari dunia visual yang bisa jadikan ekonomi, kita menemukan NFT, ada marketplace. Sementara yang kita eksplor kan budaya. Batik misalnya, batik kita eksplor jadikan karya NFT. Yang terbesar kita ambil itu dari ilustrasi atau visualisasi dari relief candi yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Salah satunya di Candi Prambanan dan Borobudur. Candi Prambanan dan Borobudur kita jadikan karya vektor, animasi 3D, terus kita up di NFT. Itu udah berjalan. Kita penasaran Mbak, beberapa relief di candi itu untuk kuliner ya, gastronomi, itu untuk hidangan, untuk bangsawan raja dan Brahmana, itu nomor 1 kok kepiting. Kemudian hewan lautannya ikan, belut, apa, baru yang lain. Nah, penasaran, itu nggak terjawab, di literatur nggak ada. Nah, ada kawan kita Mas Irwan, itu sudah kursus ke Surabaya. Beliau udah menemukan teknik-tekniknya. Suatu saat ketemu gitu, saya bertanya, masih kok ono relief kok penasaran kepiting apa? Ya itu NFT dalam bentuk ikan hewan, itu Mbak. Berarti, nah itu kan termasuk berarti awal mulanya nih Bapak ya, bagaimana bisa membuka budidaya kepiting berarti karena efek pandemi. Efek pandemi, betul. Efek pandemi lalu menemukan dari NFT itu tadi ya Bapak ya. Saya tanya NFT itu ada lonjakan pertumbuhan Mbak di kepiting itu, karena dia ada proses molting. Jadi waktu kita pelihara, kita minta tolong nelayan di pantai selatan di Samas misalnya, kita dikasih 1 kilo itu isi 4. Kemudian ya rata-rata beratnya 2,5 on. Setelah kita kasih ke apartemen, istilah kita apartemen ya. Jadi satu apartemen, satu ruangan ini 1 ekor kepiting. Ini 1 minggu kemudian dia itu berganti baju basahnya itu dilepas, berganti baru. Besok harinya dalam waktu 24 jam beratnya itu hampir naik signifikan. Ada lonjakan kuantum di situ dalam segi berat bobotnya. Nah, itu yang menarik di situ. Berarti kepiting ini berarti jatuhnya apa ya Bapak ya? Berganti kulit kah atau tempurungnya itu ya berarti ya? Iya, jadi cangkangnya itu dia lepas karena udah sesak kan, karena pertumbuhannya kan dia kalau di alam kan gelut ya, cari makannya, kanibal bahkan. Kalau ada yang molting itu ya sama temennya ya ini lezat pesta. Nah kalau dikasih kamar tersendiri kan enggak. Nah, dia cepat gemuk, cepat besar, dan ya insya Allah sampai hari ini dalam hampir tiap minggu kita bisa panen per baris. Karena kita bikin apartemennya kan tingginya 5, paralelnya 10, jadi 50. Jadi sekarang sudah ada 50 apartemen 50, ya. Nah, jenis kepiting apa saja nih Bapak yang dibudidayakan saat ini? Jadi jenis kepiting yang ada di pantai selatan DIY. Dari Kulon Progo dan dari Bantul dan sebagian gunung itu rata-rata kepiting merah, hijau, biru, coklat. Banyak ya? Iya, hitam. Iya. Yang paling agresif yang merah biasanya. Merah. Iya. Oke. Nah, untuk pendistribusiannya sendiri ini bagaimana untuk kepiting-kepiting ini? Sementara kita baru startup Mbak ya. Jadi setelah kita panen 1 kilo ada yang isi 3.
Oke. Ada yang isi 2, ada yang sekilo 1, ada yang 1 ekor sekilo lebih. Itu karena kita baru dan teman-teman juga heran. Iya. Lah kok tukang desain logo, tukang branding kok tiba-tiba ngurusi kepiting. Iya. Nah, kebetulan teman-teman ada juga bikin buka kuliner seafood. Ya, teman-teman ambil. Oh, dari Ada ya. Yes. Kemudian kita ke pasar. Habis kegiatan pagi itu kita iseng bawa 2 kilo. Baru di parkiran udah ada pembeli. Oke. Seperti itu. Jadi kita belum pernah bikin lapak, itu belum pernah. Belum pernah ya. Itu masih startup sifatnya. Ya, oke. Ini sudah berjalan kurang lebih berarti 2 tahun ya? Enggak. Ini tahun kemarin, Mbak. Februari. Oh, tahun kemarin? Iya. Wah, luar biasa ya berarti Februari. ya. Oke. Kenapa memberanikan akhirnya kepiting yang dipilih, Bapak? Ya karena sifat satu, kita takjub di relief satu pertama ya. Mengapa kok nenek moyang kita, seorang pelaut pasti kan, Ya. di relief Borobudur ada 4 atau 3 atau 4 panel perahu samudra raksa itu. Ini satu. Kemudian ketemu lagi yang mengapa kepiting jadi makanan tanda petik kasta tertinggi, Oke. baru ikan-ikanan. Nah, setelah tahu dari Mas Erwan, setelah berguru di Surabaya, Ya. ada proses molting. Nah itu yang saya nggak tahu waktu saya sekolah dulu SMA A2 kan biologi, oke. kok nggak diajari molting itu. Nah kita baru tahu ternyata kepiting itu ada proses percepatan pertumbuhan dengan cara molting. Dan kandang kita itu eksklusif kan, 1 ekor, satu kamar 1 ekor. 1 kamar 1 ekor. Jadi cuma maem bobok. Oke, baik. Nah, setelah itu tadi pendistribusiannya berarti sebenarnya ke Pertemanan, Iya, rumah iseng-iseng makan, ke iya. pasar. Mungkin setelah ini bisa merancah ke yang lebih luas lagi nih berarti ya, setelah mungkin kita habis bincang-bincang ini bisa nih membicarakan lagi untuk budidaya kepiting ini. Nah, menurut Bapak bagaimana cara pembudidayaan kepiting yang baik dan benar? Kalau saya melihatnya gini Mbak, di DIY ya, kita bicara DIY, garis pantai dari Gunung Kidul paling timur pantai apa itu? Lupa saya itu. Pantai paling timur Gunung Kidul sampai pantai yang baratnya Gelagah itu, kan 126 km Mbak, pantai DIY. Dan sebagian itu ada yang hutan bakau, mangrove. Nah di situ ada mangrove, di bawahnya ada baby crab atau bibit kepiting. Nah potensi itu aja yang kita lihat. Setelah kita tuh melihat ternyata bisa seorang awam seperti saya yang nggak punya background pertanian apalagi nelayan itu di rumah loh Mbak saya bikin itu. Bukan dibikin apa kayak pola tuh enggak, di jemuran ada tempat. Kemudian saya bikin ada 10 kali 5, jadi cuma kita butuh ruangan itu 60 cm kali 3,5 meter. Itu udah 50 kepiting dan bisa panen tiap minggu. Minggunya? Iya, kalau kita tuh bisa memanage dari nelayan kan bebas dia. Yang penting sekilo hitung belamu Mas, disimpan misalnya. Hidup ya? Hidup. Tapi posisi terikat. Diikat. Nah, kemudian kita pilah-pilah yang kecil, agak besar. Ya agak besar itu panen duluan. Yang agak besar panen duluan. Ini dalam sebulan ke depan udah panen. Terus seminggu berikutnya panen lagi. Terus gitu. Berarti tidak terbatas, maksudnya kriteria mulai bisa dipanen itu misalnya dalam jangka berapa usia dari kepitingnya berapa bulan, itu tuh tidak menjadi ini ya sebenarnya berarti? Setelah kita melihat dari teknik berburunya nelayan, akhirnya kita jadi tahu bahwa kita sendiri akan memilah-milah. Karena kita kan, ya kan belum terbiasa juga nelayan itu. Ada konsumen bibit kepiting ini. Kalau saya lihat di DIY ini ya keren karena belum ada. Mungkin dalam obrolan ini bisa menjadi apa ya? Bisa ngeracuni lah cacah nonggang jadi nelayan. Oh ya, oke. Karena itu mahal banget. Iya betul, terutama generasi muda saat ini ya. Maksudnya kita kan juga ingin melestarikan. Ini kan bentuk dari melestarikan juga sumber daya dari alam gitu pula ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian di rumah generasi muda, generasi milenial bisa sekali ini mungkin bisa berguru sama Bapak. Jangan berguru, sinau bareng-bareng. Oh, belajar bareng-bareng. Kita juga pemula ya. Oke, baik. Boleh dilanjut Bapak tadi.
untuk Jadi nelayan. artinya potensi di DIY yang garis panjangnya 126 km kan setara kepatian ini Malioboro itu sampai Simpang 5 Semarang toh Mbak. Oke. Jauhnya itu. Kan berarti betapa kayanya kan DIY itu. Itu baru kepiting. Itu aja. Saya bicara kepiting aja seperti itu. Dan sangat mudah nelayan. Menangkap itu dalam durasi 2 jam 5-10 kilo. Nah pertanyaannya kemarin tuh siapa sih tuku Mas? Iya. Itu ya. Benar. Dan di apartemen kita membutuhkan cuma 3,5 meter kali 60 cm. 3,5 meter kali Ya. 60 cm untuk 50 50 kepiting dengan 50. ukuran yang beragam ya berarti ya, itu ya. Beragam, iya. Oh. Karena belum ada ekosistem pembenihan di DIY. Kalau ada ekosistem, misalnya teman-teman yang rumahnya itu dekat laut dan tertarik untuk membantu teman-teman petani ya di sana, petani kepiting untuk pembenihan, bisa dipilah-pilah. Ini berat sekian on, ini sekian on, sekian on. Semakin berat, sekilonya semakin mahal. Semakin berat, misalnya sekilo isi 2 dengan sekilo isi 5 kan beda harganya per kilonya itu. Oh itu Nah, dibedakan itu. ya berarti ya Iya. untuk penjualan 1 kilonya 2 ekor kepiting dengan 1 kilonya 5 ekor 5 ekor, kepiting. lain-lain. Untuk saat ini 2 ekor kepiting 1 kilo dengan 5 kepiting 1 kilo perbandingannya jauh atau Jauh Mbak. Jauh. Jadi hari ini untuk yang kecil-kecil yang itu sebenarnya menyalahi peraturan peraturan Menteri Perikanan. Jadi saya lihat di toko-toko swalayan modern itu, Oke. kalau dari peraturan Menteri kan 12,5 Mbak, karapasnya itu. 12,5. Iya. Oke. Nah, saya lihat di toko-toko modern segini Mbak, itu bisa isi 8 itu. Kemungkinan nggak ada 2 on ya. Ya, di 1 onnya berkisar 14 sampai 15 ribu rupiah. Berarti kan sekilonya 150 ribu. Kalau isi 4, anggap aja kenaikannya sekitar 40 sampai 50 ribu. Kalau isi 2 bisa 400-an. Kalau sekilo 1 ya 500 ke atas atau kita biarkan sampai beratnya berapa kilo itu baru masterpiece kita. Oh begitu. Suatu Berarti saat ada yang beli pasti. oke, nah untuk kepiting sendiri itu paling besarnya bisa mencapai berapa yang selama Bapak membudidayakan kepiting lah ya? 1, sekian dan kita takut. 1,sekian kilo? Iya, Berarti besar sekali ya besar itu ya? sekali. Oke. Ya sehelm besar lagi dan kalau dia pas didekatkan dia agresif. Nyeprak itu ya setampah itu Mbak, tampah tuh Mbak. Yang bulat Iya, besar iya, itu ya? segini itu. Oke. Oh, Itu yang ngeri banget. Tapi keren Mbak. iya itu yang warna. Tadi ada Kemarin itu berapa yang warna? coklat. Coklat Iya. ya. Luar biasa loh ini. Berarti kepiting ini kan nah untuk jarak jangka umur kepiting itu yang bagusnya sebenarnya dari maksudnya yang ukurannya yang biasanya dicari untuk resto-resto itu Dari sekilo isi 4 Mbak. sekilo isi Iya. 4 ya. Itu yang artinya agak enak itu luasa itu konsumen. Kalau sekilo isi 2 itu mahal banget kan. Kebesaran Iya. terlalu besar juga ya berarti itu Atau ya. mungkin dari petani langsung yang sekilo isi 4 langsung dikonsumsi teman-teman tanpa dengan teknologi pembesaran ini nggak masalah sebenarnya. Oke. Langsung ke petani di pantai langsung beli, dimasak atau dijual lagi bisa itu. Cuma kita berusaha menahan biar ada pembesaran. Oh iya. Itu Oke. ada inovasi sedikit di situ. Ya, Bapak. Nah, bagaimana sih Bapak kontribusi masyarakat terkhususnya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta terhadap budidaya kepiting? Itu yang sekarang saya lihat itu di muara Mbak. Jadi seperti karamba itu. Jadi tidak ngasih dahar ya kepiting itu. Ngasih makan. Jadi makmum sendiri gitu, kemudian dipanen. Nah kemarin itu agak ada berita agak menyedihkan waktu hujan deras itu. Oke. Kentir Mbak, kasihan banget itu. Oh. Nah, risiko-risiko itu yang di kita nggak mengalami. Masyarakat di daerah sana ya, Pak, Iya. yang mengalami itu Iya, ya, keramba. kalau kita budidaya di rumah, meskipun kita rumah kita dekat pantai, tapi kita bikin apartemen di rumah, ya kita memang perlu modal ya ada. Iya. Nah, kan memperlakukan ekosistem air itu seperti di alam kan, ada ombaknya, ada penangkap amonia, Oke. kemudian ada sirkulasi dan sanitasinya. Ya kita itu persis di alam dan kita modifikasi di tempat yang sangat-sangat efisien. Jadi 30 kali 40 cm, ketinggian 22. Asumsi kita bisa untuk 1 kilo satu kotak itu sekilo asumsi kita.
Oke, berarti perkota itu tetap ada syaratnya ya berarti ya Iya. Bapak. Berarti isinya apa saja itu yang perlu disiapkan? Mungkin siapa tahu teman-teman ada yang berminat nih untuk budidaya kepiting juga. Satu kan jelas sirkulasi udara maupun air. Dan air masuk inlet kan, shower lah. Ada shower. Ada genangan air. Seperti di air payu di muara pantai. Ada pergerakan, itu dari apa? Ya dari shower itu. Dan ada sanitasi untuk pembuangan. Itu jangan sampai dicampur dengan kandang yang lain. Kalau satu sakit kan bisa nular. Itu eksklusif seperti persis di apartemen. Berarti satu-satu ya? Iya, per satu-satu. ruang, per kota, keluarnya nggak menjadi satu kesatuan Sendiri-sendiri. semuanya, sendiri-sendiri Iya. ya berarti. Oke. Nah, kalau masyarakat tadi kan itu yang melakukan pembudidayaan. Iya. Kalau yang tidak melakukan pembudidayaan ini di daerah, baik kami generasi muda maupun masyarakat luas, tahap awal nih, mungkin pandangan Bapak tahap awal untuk kami generasi muda ataupun masyarakat luas yang ingin memulai budidaya kepiting, boleh minta tolong. Kalau menurut saya ya sering-seringlah ke laut. Sering-seringlah makan makanan laut. Dari situ kan ada interaksi dengan satu pedagang makanan, kemudian pemasoknya itu dari kenal itu aja dulu lah. Cintai dulu makanan laut. Itu baru tahap yang kita bicarakan ini. Kan ada pandangan di sana, Pak ini, Bu ini, Bu ini, Bu ini kan masyarakat jujur kan ada testimoni. Nah, baru kita ngomongin ini. Untuk inovasi kita sebagai orang urban kan. Makanya ini berarti buat teman-teman semuanya mau milenial ataupun masyarakat luas berarti memang sering-seringlah main ke pantai. Ke pantai dan dahar, jajan. Konsumsi jajan kepiting ataupun makanan laut lainnya. Oke, luar biasa sekali dan terima kasih banyak Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk kesempatan episode kali ini dan kita sudah sharing luar biasa dan tentunya dari Bapak Rudi menjadi motivasi untuk kita semua baik generasi milenial maupun masyarakat luas. Maka saya Sally selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa.